Peringatan, film ini mengandung adegan, tema, dan bahasa yang tidak sesuai untuk anak di bawah umur. Disarankan hanya untuk penonton dewasa. Segala bentuk kekerasan, ketegangan psikologis, serta elemen lainnya dalam film ini bertujuan untuk kepentingan cerita dan bukan untuk ditiru. Harap tonton dengan bijak. Di sebuah desa yang tenang di daerah Bandung, hiduplah sepasang suami istri yang baru menikah. Mas Imam dan Risma, begitu mereka biasa dipanggil, baru saja pindah ke kota itu. Karena pekerjaan Mas Imam sebagai seorang pegawai di sebuah perusahaan agrikultur. Desa yang mereka tinggali dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan udara sejuk yang membuat siapapun betah berlama-lama di sana. Pernikahan mereka telah berjalan 2 tahun. Awalnya kehidupan rumah tangga mereka begitu harmonis. Imam selalu menjadi imam sholat untuk Risma. Mereka selalu makan bersama di meja makan, menonton TV, dan saling bertukar cerita sebelum tidur. Namun karena tinggal di kota yang asing dan sering ditinggal Imam bekerja, Risma mulai merasa kesepian. Ia mulai mencari kesibukan untuk mengisi waktunya. Dan satu-satunya hiburan yang ia temukan adalah dunia K-drama dan K-pop. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Risma mulai mengidolakan seorang aktor Korea bernama Lee Min Ho. Saking ngefansnya, ia menonton semua drama yang diperankan oleh aktor tersebut. Adegan-adegan romantis dalam drama membuatnya berandai-andai dan berharap Imam bisa seperti karakter pria dalam film-film itu. Namun kenyataan jauh berbeda. Imam pulang kerja dengan wajah lelah, bau jalanan, dan bahkan jarang membelikan bunga seperti saat pacaran dulu. Hal kecil seperti menaruh handuk sembarangan mulai memicu pertengkaran. Suatu malam, setelah menonton drama, Risma tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di tengah hutan yang gelap. Ia ketakutan, tetapi tiba-tiba dari kejauhan muncul seorang laki-laki tampan, bahkan lebih tampan dari Lee Min Ho. Laki-laki itu mengenakan kemeja dan setelan trendy. Ia menggenggam tangan Risma dan membawanya ke sebuah istana megah. Tanpa ada dialog, laki-laki itu mengajaknya masuk ke kamar pengantin yang indah. Lalu mencumbunya dan menanggalkan pakaiannya. Hubungan suami istri pun terjadi di dalam mimpi itu. Tak bertemu dalam mimpi, tanpa suara, tanpa kata, tanpa dialog apa. Ketika Risma terbangun, ia merasakan ketidaknyamanan di tubuhnya, seolah-olah kejadian dalam mimpinya benar-benar nyata. Anehnya tetapi ia merasa bahagia. Sejak malam itu, pertengkaran dengan Imam semakin sering terjadi. Risma bahkan mulai menolak untuk sholat berjamaah bersama suaminya. Imam yang semakin merasa kehilangan istrinya mencoba bersabar, tetapi ia merasa ada yang tidak beres. Suatu hari Imam memeriksa ponsel Risma dengan harapan menemukan bukti perselingkuhan.
tetapi ia hanya menemukan ratusan foto dan video artis Korea. Imam menganggap itu hal yang wajar. Namun malam-malam berikutnya mimpi aneh kembali terjadi. Risma selalu bertemu laki-laki yang sama di dunia mimpinya dan selalu melakukan hal romantis dengan laki-laki itu, hingga mereka berakhir dengan berhubungan layaknya suami istri. Dan tiap kali bangun, ia semakin membenci Imam tanpa alasan yang jelas. Imam semakin sedih ketika suatu malam ia berkata, "Aku sudah lama tidak mendengarmu tadarusan sayang. Aku kangen suara indahmu. Nanti malam kita tadarusan bareng ya." Alih-alih tersenyum, Risma marah dan masuk ke kamar dengan membanting pintu. Imam yang hendak pergi bekerja hanya bisa menatap dengan penuh kesedihan. Beberapa bulan berlalu, Imam tidak lagi mendapatkan nafkah batin dari istrinya. Ia memilih berpuasa setiap Senin dan Kamis untuk menahan hasratnya. Sementara itu, Risma semakin menikmati pertemuannya dengan laki-laki dalam mimpi. Di antara sunyi malam yang temaram, bayangmu hadir menari dalam angan. Kita melayang di ruang tanpa batas, hanya tatapan yang bicara jelas. Merasa ada yang tidak beres, Imam berkonsultasi dengan seorang ustadz di Bandung. Seakan tak ingin terjaga cepat. Sang ustadz menyarankan Imam untuk membawa Risma berlibur agar pikirannya lebih segar. Tanpa suara, tanpa kata, Imam pun mengajak Risma ke sebuah villa di Lembang. kau menyentuhku, menikmati nafasku, dan aku juga. Liburan itu berhasil, mereka kembali dekat. Bahkan Risma mau melayani Imam lagi. Tak ada pagi, tak ada senja, hanya rasa yang terus bicara. Genggaman tanganmu begitu nyata, meski esok kau tiada di sana. Waktu berhenti. Namun saat mereka kembali ke rumah, mereka dikejutkan oleh sesuatu yang mengerikan. Rumah mereka dipenuhi belatung. Bahkan di atas kasur mereka. Bau busuk menyengat seluruh ruangan, seolah ada bangkai tikus yang membusuk. Namun, setelah mencari ke seluruh sudut rumah, mereka tidak menemukan apapun. Masakan yang dibuat Risma pun tiba-tiba dipenuhi belatung. Imam semakin bingung, begitu pula Risma. Pertengkaran kembali terjadi, dan Imam mulai berpikir untuk menceraikan istrinya. Namun, ketika ia melihat album pernikahan mereka dan membaca kembali surat-surat cinta yang pernah ia tulis untuk Risma, hatinya luluh. Imam memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia memasang kamera CCTV di kamar mereka tanpa sepengetahuan Risma. Saat memeriksa rekaman di kantornya, ia terkejut melihat Risma dalam keadaan mata terpejam. Menanggalkan semua pakaiannya hingga nyaris tanpa busana. Lalu terlihat seperti sedang berdansa dengan seseorang yang tak terlihat.
Imam langsung pulang dan mengonfrontasi Risma. Ketika Risma terbangun dan menyadari dirinya tanpa busana, ia sama terkejutnya. Imam menunjukkan rekaman itu, dan Risma mulai mengingat mimpi-mimpinya. Imam membawa masalah ini ke Ustadz Aziz, dan sang Ustadz berkata, "Istrimu sudah menjadi pengantin setan, Imam. Kita harus mengeluarkan sosok itu dari hatinya." Sore itu Ustadz Aziz datang berkunjung ke rumah mereka, lalu berbicara empat mata dengan Risma. Risma pun setuju untuk menjalani proses ruqyah. Namun anehnya ketika Ustadz Aziz membacakan ayat Al-Quran, Risma tidak merespon apapun dalam dirinya. Ustadz Aziz pun meminta izin untuk berbicara empat mata dengan Risma. Ustadz Aziz berkata, "Risma, jika kamu tidak rela melepaskan laki-laki dalam mimpimu ini, ia akan terus ada. Dia bukan manusia, hanya makhluk menyeramkan yang berkamuflase sebagai idol Korea karena kamu terlalu mengidolakan mereka. Apa kamu yakin lebih mencintai setan daripada suamimu sendiri?" Risma menangis. "Aku sudah tidak bahagia bersama Imam, Pak Ustadz." "Itu karena hatimu telah dikuasai oleh setan itu. Kamu bisa melawannya jika kamu mau," ujar Ustadz Aziz. Imam lalu membawa sebuah kotak berisi kenangan mereka. Puisi cinta yang pernah ia tulis, foto-foto masa pacaran mereka, dan buku agenda berisi 100 impian pernikahan mereka. Risma membaca semuanya dengan air mata yang terus mengalir. "Untuk istriku tercinta, penjaga hatiku. Sayang, pernikahan kita bukan sekadar janji di hadapan manusia, tapi juga ikrar suci di hadapan Tuhan. Dulu kau genggam tanganku erat, kini terasa semakin. Aku memilihmu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk setiap hari yang akan kita lewati bersama. Cinta kita bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang bagaimana kita bertahan saat badai datang. Bukan tentang siapa yang selalu benar, tapi tentang bagaimana kita tetap menggenggam tangan satu sama lain, meski dunia mencoba melepaskan. Aku mungkin bukan suami yang sempurna, tapi aku berjanji akan selalu memperbaiki diri. Aku mungkin tak selalu bisa membaca isi hatimu, tapi aku akan selalu berusaha mendengarkanmu. Sayang, tetaplah di sisiku, seperti aku yang akan selalu di sisimu. Mari kita berjalan, melewati terik dan hujan, saling menguatkan, saling mencintai, hingga langkah kita berhenti di surga yang abadi. Karena kaulah satu-satunya rumah bagi hatiku, dan doa terindah yang pernah Tuhan berikan kepadaku." Imam mendekapnya erat Risma. "Maafkan aku, Risma. Selama ini mungkin kamu kesepian. Aku sering meninggalkanmu sendirian, dan kurang memperhatikan apa yang kamu butuhkan. Aku janji akan lebih memperhatikanmu, lebih mencintaimu, lebih menghargaimu. Tolong pilih aku." Risma menangis terseduh-seduh, lalu membalas pelukan Imam dengan tekad bulat.
ia akhirnya siap untuk melawan pengaruh jahat yang telah mencengkeramnya selama ini. Risma pun kembali dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian ia mulai merespon dengan muntah. Bahkan Risma sempat kesurupan dan berbicara hal-hal aneh dengan bahasa yang sulit dimengerti. Namun Ustadz Aziz yang sudah terbiasa menangani kasus gaib tidak pantang menyerah. Segala proses gangguan dalam ruqyah mampu beliau taklukkan. Ustadz Aziz pun akhirnya mampu mengusir sosok iblis itu dari dalam hati Risma. Setelah berjalan 1 jam lamanya, akhirnya Risma pun kembali bersih dari setan mengerikan yang selama ini menyetubuhinya. Namun, Imam memutuskan mereka harus pindah rumah untuk menghindari energi negatif yang mungkin masih tersisa. Ya, dengan hati yang lebih tenang dan hubungan yang lebih erat dari sebelumnya. Mereka pun memulai lembaran baru di tempat yang berbeda, bersama dalam cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Risma belajar satu hal, kesepian yang mengisi kekosongan hidupnya. Seharusnya ia isi dengan hal-hal yang bisa mendekatkannya pada Tuhan. Ia pun mulai meninggalkan kebiasaan menonton maratonan K-drama. Ia pun menghapus semua foto idol Korea. Dan ia mulai merutinkan diri untuk sholat duha dan tadarusan. Memasak resep masakan dari YouTube, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif.